Pemirsa, akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota pada Minggu dini hari, ruang radiologi dan Selasa Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo terendam banjir. Lalu bagaimana kondisi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pasca banjir? Sudah ada Lydia Simangunsong langsung dari lokasi. Lydia, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Yasmi dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kita akan mengupdate kembali sejauh ini bagaimana penanganan yang sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit terkait dengan beberapa peralatan medis yang sempat terendam banjir kemarin imbas dari banjir yang melanda beberapa kawasan di ibu kota Jakarta pada Minggu dini hari kemarin. Dan saat ini sudah bersama dengan saya Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Lisdina Liastuti. Selamat petang, dokter. Apa kabar, dok? Selamat petang, selamat sore, terima kasih. Dokter, bisa disampaikan sejauh ini departemen mana yang paling parah terdampak banjir dan juga total berapa alat medis yang mengalami kerusakan akibat terendam banjir? Sebagaimana sudah pernah disampaikan pada beberapa media massa sebelumnya bahwa yang terkena dampak adalah Departemen Radioterapi dan Radiologi. Berapa total khususnya? kerusakan medis yang rusak? Totalnya berapa ya, dok? Radiologi berapa ya? Kira-kira 6, 8, kira-kira sebegitu ya. Jadi ada di radiologi. Radiologi ada, dari radioterapi juga ada. Karena mereka posisi ada di lantai 1, yang di lantai 2 kita tidak terdampak. Gitu. Bisa dijelaskan spesifikasi alat-alat tersebut yang terdampak banjir yang rusak? Spesifikasi maksudnya? Jenis-jenis alatnya? Namanya, jenisnya. Jadi ada alat untuk ronsen seperti konvensional, kemudian ada CT scan, ada CT simulator, kemudian ada alat radioterapi. Apakah sudah dilakukan pemeriksaan untuk alat-alat tersebut, dan kabarnya hari ini tadi sudah dilakukan pemeriksaan bersama dengan Bapak Ted, bagaimana hasilnya? Apakah juga sudah dilakukan uji fungsi, dok? Seperti diketahui juga, karena kita sudah terangkan ya bahwa banjir itu menyebabkan kabel-kabel kita terendam. Jadi persoalannya adalah pada saat awal itu kita langsung matikan. Kita menunggu bagaimana itu semua bisa kering. Jadi kita melakukan proses pengeringan, kita dengan blower, dengan dryer segala macam untuk bisa memastikan kabel-kabel dan mesin itu kering. Nah, sehingga setelah itu baru kita lakukan uji fungsi. Uji fungsi dilakukan oleh fasilitas medik kami internal, kemudian juga oleh Kemkes dan juga oleh BPFK dan para vendors. Kemudian Bapetan juga akan memastikan bahwa fungsinya baik. Persoalannya adalah kita menunggu keringnya ini tidak sama. Ada mesin yang sudah kering, ada yang belum. Sehingga memang kalau yang belum kita belum nyalakan, belum bisa diuji. Itu. Nah, yang sudah kering kita sudah nyalakan dan sudah berfungsi sehingga sudah mulai melayani masyarakat. Dok, kita ketahui bahwa Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini memiliki alat tomoterapi seperti itu. Dan satu-satunya yang ada di Indonesia, ini bisa disampaikan terkait dengan kondisinya, apakah juga sudah dilakukan pengecekan, dok? Alat radioterapi, seperti kita ketahui radioterapi adalah salah satu modalitas untuk menangani pasien kanker. Jadi tidak hanya dengan tomoterapi, kita punya beberapa mesin lainnya seperti Linac dan lain-lain. Ada 4 mesin diantaranya tomoterapi. Yang tomoterapi ini memang memerlukan pengeringan yang cukup lama dan kita memerlukan waktu yang lebih panjang daripada mesin yang lain. Sehingga kita melakukan dengan mesin-mesin yang lain dan juga berusaha untuk tetap menjalankan bersama rumah sakit lain untuk berkoordinasi menerima pasien kami. Oke, berarti belum bisa dipastikan kapan? Belum, karena masih mati, kami masih belum berani karena itu kabel basah dan beberapa spare part pun masih basah. Lalu bagaimana dengan penanganan pasien-pasien terutama untuk di 2 departemen ini, radiologi dan radioterapi? Apakah perawatannya berlangsung dengan lancar seperti itu? Gini, ini bukan perawatan. Ini adalah diagnostik dan juga terapi. Dan kita melakukannya dengan mencoba mengalihkan ke beberapa lokasi di RSCM. Di RSCM ini radiologi itu ada di pusat yang tadi yang terkena dampak. Kita juga ada di IGD dan kita ada di Kencana serta Kiara. Jadi kita ada 12 hektar yang beberapa gedung-gedung itu memiliki peralatan, kita sebarkan ke sana. Sehingga kita memiliki kelancaran dalam proses-proses itu, hanya saja memang untuk yang tidak tertampung salah satunya adalah MRI, karena MRI itu loadnya di RSCM cukup besar. Kita alihkan ke rumah sakit lain dan juga untuk radioterapi. Nah, radioterapi juga ada 4 rumah sakit di Jakarta yang bisa melakukannya dan saat ini kami baru ke 1 yaitu ke Rumah Sakit Gading Pluit. Ke depan besok ya, dok ya, kita akan nambah ke Rumah Sakit Umum Pasar Minggu. Kenapa kita baru bisa ke sana? Karena rumah sakit lain juga daftar tunggunya panjang sekali, termasuk Darmais dan juga MRCCC Siloam.
Ke depan seperti apa langkah antisipasi yang akan dilakukan oleh pihak RSCM untuk agar kasus yang sama tidak terulang? Kita sudah mitigasi karena ini adalah area yang rendah di rumah sakit. Tentunya kita harus menyiapkan tambahan alat penyedot air. Kemudian kita melakukan perbaikan gorong-gorong, menambah biopori dan juga membuat saluran air. Dan ini kita dibantu oleh Pemda maupun pemerintah pusat, terutama dari PU. Oke, baik, terima kasih dokter, selamat bertugas kembali. Baik Gesmi, demikian sementara informasi yang dapat kami sampaikan. Gesmi, kita kembali ke Anda di studio, Gesmi. Ya, baik Lydia, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.